memberikan sambutan mewakili tuan rumah Abah Ismail yang tadi sudah memimpin doa kita bersama. Pak Ismet, saya hormati juga Bapak Setiawan Tio, mana orangnya? Yang juga menjadi tuan rumah, dan para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir dalam kesempatan pada hari ini, para petugas dari Panwas. Kita juga doakan semoga petugas Panwas kita bisa menjalankan tugasnya dengan lancar hingga pemilu kita selesai. Amin. Sehingga kita bisa mendapatkan pemilu yang aman dan damai. Amin. Yang saya hormati juga para petugas kepolisian, Babin Kaptipmas, yang juga menjaga keamanan, ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Kita juga doakan mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dalam tugasnya, ya, sehingga kita semua mendapatkan perlindungan, mendapatkan pelayanan yang baik, serta wilayah kita terjamin keamanannya. Amin. amin. Dan tentunya juga para bapak ibu sekalian, ya, yang hadir dalam kesempatan pada hari ini dalam kegiatan kunjungan kerja reses DPR RI. Nah, jadi bapak ibu, ya, hari ini saya hadir di sini bertemu dengan bapak ibu dalam kegiatan kedewanan, kegiatan DPR RI, ya, kunjungan kerja reses. Meskipun ini masanya adalah masa pemilu, ada tahapan kampanye dan sebagainya, tapi hari ini kita tidak sedang kampanye, melainkan sedang acara kunjungan kerja reses. Ini supaya menjadi catatan bagi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, tadi mungkin sebelum saya datang, waktu tadi sedikit rintik-rintik hujan, sudah sempat ada perkenalan sedikit ya. Tadi sudah diperkenalkan ya oleh pembawa acara ya. Tadi juga sempat lihat video-videonya nggak Bapak Ibu? Nah, tapi Bapak Ibu kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nah, supaya kita bisa saling sayang menyayangi, bisa mempererat tali silaturahmi di antara kita semua, mungkin lebih afdol kalau saya diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri secara langsung. Boleh nggak? Nggak boleh? Oh, boleh. Tadi saya pikir nggak boleh. Kalau nggak boleh saya mau pamit aja pulang tadi. Jadi boleh ya? Baik. Nah, Bapak Ibu, nama saya siapa nama saya tadi? Oh, Taufik Basari. Hampir saya lupa tadi. Jadi nama saya Taufik Basari, Bapak Ibu. Saat ini saya adalah anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang mewakili Dapil Lampung 1. Jadi Bapak Ibu, kalau DPR kan ada 3 tingkatan ya. DPRD Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Kalau saya di DPR RI-nya, ya, di tingkat RI-nya. Kalau DPRD Kota itu biasanya mewakili beberapa kecamatan. Kalau DPRD Provinsi di Bandar Lampung ini mewakili 1 kota Bandar Lampung. Nah, kalau DPR RI, saya mewakili 8 kabupaten kota Bapak Ibu. Nah, jadi Lampung ini dibagi 2, Dapil Lampung 1 dan Lampung 2. Saya dari Lampung 1. Lampung 1 ada 8 kabupaten kota. Mulai dari Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, ditambah dengan kota metro. Luas gak Bapak Ibu? Ada 108 kecamatan, 1242 desa dan kelurahan. Banyak ya? Nah, karena itulah maka saya selalu berkeliling kemana-mana, ya, berusaha untuk bertemu warga di berbagai tempat yang saya wakili ini, ke 1242 desa dan kelurahan ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebagai anggota dewan kita wajib untuk menyerap aspirasi masyarakat dan kemudian memperjuangkannya. Saya nggak mau jadi anggota dewan yang cuma duduk di belakang meja saja tanpa mau turun ke tengah-tengah masyarakat, ya. Jangan-jangan ada juga tuh anggota dewan sudah duduk, sudah terpilih, tapi malah nggak mau menyapa masyarakat. Ada nggak tuh? Banyak ya? Ya nggak boleh itu. Ya jangan-jangan ada yang dipanggil-panggil diem saja. Kemudian diajak salaman malah numpuk. Nah, kan begitu ya. Nah, kalau anggota dewan itu harus dan wajib bertemu kembali ke masyarakat. Kenapa? Kita jadi anggota dewan Bapak Ibu, ya, itu karena mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Ya, kan nggak mungkin nih, misalnya saya baru lahir nih, oe gitu, langsung jadi anggota dewan, kan nggak ya? Enggak, jadi melalui satu proses dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Karena itu tadi saya berkeliling kemana-mana Bapak Ibu, ya, dan saya juga dahulukan daerah-daerah yang pelosok, daerah-daerah yang terpencil. Kalau tadi Bapak Ibu sempat lihat video saya, kita perjalanan kan, kemana-mana ada daerah-daerah yang pelosok-pelosok juga. Salah satu di dalam video ini misalnya saya bersama juga dengan Tio. Kalau Tio pada kenal semua nggak? Setiawan Tio, mana tadi orangnya itu? Ini juga tim saya.
Kalau tim saya Bapak Ibu, ya kita kalau Bapak Ibu bisa lihat gaya-gaya tim saya ini, teman-teman saya anggapnya bukan orang yang bekerja sama saya, bukan, tapi saudara saya semuanya. Nah, jadi Tio ini adalah saudara saya Bapak Ibu, ya. Bukan berarti yang namanya tim yuk kita suruh kerja, enggak, sama-sama. Apa yang Tio makan saya makan, apa yang Tio butuhkan ya saya juga sama-sama. Kita tidur bersama bareng-bareng di tengah-tengah keluarga. Nah, itulah tim yang saya bangun ini dengan semangat kekeluargaan. Nah, kembali lagi soal tadi Bapak Ibu, soal perjalanan. Jadi kita pernah juga sampai masuk ke sebuah daerah yang namanya Waiharu. Kalau Bapak Ibu pernah ingat, dulu sempat viral daerah Waiharu itu. Viralnya itu ya ketika ada orang yang sakit, orang yang hamil, ya ibu yang hamil, itu tidak bisa ditangani di dalam, kemudian harus dibawa keluar dari daerahnya, sementara jalannya sangat sulit. Ya, jalan tanah licin, 3 jam perjalanan untuk bawa di dalam gerobak, dibawa keluar. Ya, saking sulit. Sempat viral tuh Bapak Ibu. Nah, karena itu saya ingin melihat langsung, saya ingin mengetahui langsung apa yang terjadi di sana. Kemudian kita masuk ke sana Bapak Ibu. Kita masuk ke sana, kalau kita lihat tadi, nah ini tempatnya ya. Itu jalannya masih tanah licin, sulit sekali untuk dilewati. Nah ini nih, udah jatuh-jatuh nih Bapak Ibu. Diangkat jatuh lagi, diangkat jatuh lagi nih, kita lihat nih. Nah, sampai harus begini-begini nih, kayak nari-nari. Jatuh lagi. Jadi sulit sekali daerah sana, di dalam hutan, di ujungnya Bukit Barisan Bapak Ibu. Nah, kita jadi menuju ke sana, ada satu ruas jalan yang harus kita lewati itu di pinggir pantai. Jadi hanya bisa kita lewati kalau airnya sedang surut. Kenapa harus lewat di pinggir pantai itu? Karena di sana ada beberapa sungai-sungai kecil, tapi tidak ada jembatannya. Sehingga kita harus keluar dulu dari jalanan itu, kemudian menyusuri pantainya, tapi itu pun juga bisa kita lewati hanya ketika surut. Kemudian kita menginap di sana Bapak Ibu. Di sana waktu kita masuk itu belum ada listrik, belum ada sinyal handphone. Ya kan, kita tidur bersama warga. Nah, waktu kita pulang nih Bapak Ibu, nggak apa-apa ya kita cerita sedikit ya. Waktu kita pulang kita salah ngitung. Pas kita tadi di jalan yang di daerah yang tadi harinya bisa dilewati waktu surut, ternyata airnya sudah mulai naik sedengkul. Kemudian saya tanya sama tim saya, gimana nih? Kita mau labas saja atau kita mau minum lagi 1 malam di rumah warga? Kata tim saya, jangan. Kita izin sama keluarganya cuma 1 malam, kan nggak bisa dihubungi kan? Jadi nggak bisa dihubungi cuma 1 malam. Kalau kita minum lagi tambah 1 malam lagi, nanti kita nggak bisa kasih tahu keluarga, sangkanya kita hilang. Oh iya ya, benar juga ya. Ya udah, akhirnya kita labas. Nah, sampai di tengah-tengah, airnya, ombaknya kemudian menggulung kita. Ya. Kita kesulitan sampai di ujung, akhirnya bisa sampai di ujung juga. Nah, tapi Bapak Ibu seperti yang ada di video ini, ya kalau lihat tadi ada yang sampai uwe-uwe tuh, nah itu karena kebanyakan minum air laut. Nah, itu perjalanan Bapak Ibu. Tapi kita sangat senang. Kenapa? Karena warga desa, warga di Waiharu itu sangat senang menerima kita. Mereka tidak bisa membayangkan ada seorang anggota DPR RI bisa sampai masuk sampai sana. Ya, waktu saya masuk tadi kan belum ada listrik, belum ada handphone. Ya, setelah kita selesai kunjungan ke sana, kemudian saya memperjuangkan agar listrik dan sinyal HP bisa masuk ke sana. Nah, sekitar sebulan yang lalu kita kembali lagi ke sana Bapak Ibu. Alhamdulillah listriknya sudah masuk. Sinyal HP sudah masuk meskipun masih sangat-sangat terbatas. Listriknya masih hanya beberapa rumah saja yang tersambung. Kemudian sinyal HP pun masih naik turun. Jadi kita waktu kemarin sebulan yang lalu kita ke sana, ya, kita nyari-nyari sinyalnya begini-begini Bu. Mana nih? Begitu dapat mau kita giniin mati. Dapat mati lagi. Nah, tapi setidaknya sudah mulai ada ya hasil perjuangan kita semua, yang mudah-mudahan ya juga semakin baik di sananya. Meskipun jalan belum bisa ya, karena di situ daerah kawasan hutan, jadi belum bisa dibangun jalan masih seperti ini. Tapi saya pun juga masih memperjuangkannya ya, sedang membicarakan kepada pihak kehutanan ya agar setidaknya dibuat jalan yang kecil, paling tidak bisa mengangkut kayak kalau kejadian kayak orang-orang sakit itu. Nah, itu perjalanan salah satunya di daerah terpencil yang namanya Waiharu Bapak Ibu. Nah, kenapa kemudian saya berkeliling-keliling ini Bapak Ibu? Karena begini ya, kalau anggota dewan itu kan juga sering disebut sebagai wakil rakyat, betul nggak?
Kalau yang namanya wakil rakyat kan berarti mendapatkan amanah, betul ya? Kata guru-guru kita, orang tua kita, kalau kita mendapatkan amanah, wajib hukumnya kita jalankan, betul nggak? Dan kalau kita tidak jalankan amanah itu, maka kita akan berdosa. Saya nggak mau jadi orang yang berdosa, Bapak Ibu, ya, karena tidak menjalankan amanah. Lebih baik saya nggak usah jadi anggota dewan daripada saya jadi anggota dewan yang tidak amanah, malah jadinya menumpuk dosa, kan gitu kan? Nah, karena sudah jadi anggota dewan, maka saya harus jalankan amanah ini. Jadi anggota dewan itu pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia saja, tapi di dunia dan akhirat. Kenapa kita mendapatkan amanah itu tadi? Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Jadi sama seperti ini misalnya nih, Bapak Ibu nih. Misalnya nih, ibu-ibunya nih, ada tetangga kita datang ke rumah kita mau menitipkan motor. Tok tok tok, bu, assalamualaikum, ya. Bu, saya nitip motor ya, karena kita sekeluarga mau ke Serang misalnya. Ada keluarga lagi hajatan, kita 5 hari di sana. Jadi nitip motornya, oh silakan Pak, udah dititiplah motornya nih. Kemudian sore-sore suaminya ibu pulang. Dia lihat, wah ada motor nih, lumayan lagi, kita butuh modal, kita gadein aja yuk. Boleh nggak? Nggak boleh, karena itu adalah titipan yang harus kita jaga dan kita rawat. Sama juga Bapak Ibu, tugas yang anggota dewan itu adalah titipannya rakyat. Ya, tidak boleh kemudian kita hanya memikirkan diri sendiri, hanya ingin mendapatkan gaji, hanya ingin mendapatkan fasilitas, tapi nggak mau memikirkan kepentingan rakyat. Karena apa yang kita dapatkan, apa yang menjadi tugas kita, itu adalah titipan yang harus kita kembalikan lagi ke tengah-tengah masyarakat. Nah, itulah kenapa kemudian saya keliling kemana-mana untuk menyerap aspirasi masyarakat. Karena beda Bapak Ibu, antara kita hanya dengar cerita-cerita, ya hanya kita baca di media, dengan kita rasakan langsung. Ya, kalau tadi juga lihat videonya, saya juga melewati berbagai jalan-jalan yang luar biasa sulitnya. Beberapa waktu yang lalu sempat ada yang viral juga, ya, seorang anak muda namanya Bima memviralkan jalan rusak di Lampung. Sempat ingat ya? Nah, jadi ya video tentang Lampung ini beredar, ya, tentang jalan rusaknya. Jadi kita nih Lampung ini dibicarakan se-Indonesia, tapi karena jalan rusaknya. Nah, kemudian ada yang tidak suka sama apa yang dilakukan oleh Bima dengan memviralkan video jalan rusak ini, kemudian melaporkan Bima ke polisi. Ya, begitu saya tahu, loh, kok ini malah dilaporkan. Tapi masih banyak juga jalan-jalan yang rusak di Lampung yang tetap harus jadi perhatian pemerintah, betul kan? Nah, kita tadi sudah dikatakan di sini sudah hidup sekian tahun. Berapa tahun kira-kira rumahan ini?